Ada satu babak penting sejarah Indonesia yang tidak banyak dikenal publik terkait peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam memulai Republik Indonesia. Pasalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tak pernah mau mengungkap hal ini. Namun pasca mangkat di tahun 1988, kisah ini mulai dikenal oleh publik. Sejarah berdirinya Republik Indonesia tak bisa lepas dari peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun ada satu babak penting sejarah yang tak pernah mau diungkap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 semasa hidupnya. Sedianya kisah ini akan ditulis dalam buku Tahta untuk Rakyat ketika Bapak Pramuka Indonesia ini masih hidup. Namun saat akan ditulis oleh Yusuf Pronodipuro, naskah 8 halaman tersebut hanya dilipat dan dimasukkan ke saku. Kisah ini terungkap setelah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mangkat pada tahun 1988. Setelah Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia, pada 29 Juni 1949, Sri Sultan mengumandangkan proklamasi kedua Indonesia. Di hari yang sama, Sri Sultan terbang ke Pulau Bangka dengan meminjam pesawat dari PBB untuk menemui Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri yang diasingkan Belanda. Disinilah karena Sri Sultan tahu bahwa Soekarno, Hatta, dan Republik Indonesia tak mempunyai modal untuk menjalankan pemerintahan, Sri Sultan menyumbangkan harta pribadinya untuk menjalankan republik ini. Beliau tangan kanannya memasukkan dalam kantong kirinya, keluarlah selembar cek, tertera di situ angkanya adalah 6 juta gulden. Diserahkan pada Bung Karno. Ini Bung Karno, uang pribadi saya. Uang ini cukup untuk mengoperasionalkan pemerintahan Republik Indonesia ini. Artinya apa? Ternyata APBN Republik Indonesia pertama kali adalah uang pribadinya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tak diketahui jumlah pastinya, namun bila dibandingkan kondisi saat ini, sumbangan ini dipastikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Ada pertanyaan besar, mengapa Sri Sultan yang hidup mapan dan mempunyai negara sendiri justru memilih bersusah payah menyerahkan tahtanya dan bergabung dengan Republik Indonesia? Tak hanya itu, Sri Sultan juga rela, bahkan meminta kepada pendiri bangsa ini untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang sudah tidak aman. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinilai mempunyai pandangan yang visioner dan berpikir global karena bersekolah di Belanda dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang saat itu bersekolah di sana. Sultan tahu bahwa akan terjadi perubahan ya baru, sehingga keraton itu tidak akan bisa tahan terus seperti zaman Belanda, bisa menata menguasai seperti dulu, ya. Dan oleh karena itu lebih baik bergabung terhadap negara yang baru itu, di mana kemudian dia ingin berperan di dalam wilayah yang baru itu. Meski berwawasan internasional, Sri Sultan tetap tak lupa akarnya. Dalam amanat penobatannya menjadi raja di tahun 1940, Sri Sultan mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Atas dukungannya kepada Republik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuktikan komitmennya. Telah bergabung dengan Indonesia, raja yang semasa mudanya bergelar Gusti Raden Mas Doro Jatun ini tak hanya berpangku tangan. Raja yang hobi memasak dan fotografi ini ikut serta duduk di berbagai jabatan strategis Republik Indonesia, mulai menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri di berbagai kabinet, termasuk menjadi wakil presiden pada tahun 1973 hingga 1978. Baik, sekarang sudah jam 3. Kepahlawanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terutama saat menunjukkan eksistensi Indonesia di mata internasional pada serangan umum 1 Maret 1949. Salah satunya diabadikan dalam film Sebelum Serangan Fajar oleh Dinas Kebudayaan DIY 2014 lalu. Di sini terlihat peran sentral Sri Sultan yang merancang hingga melindungi pasukan Republik
bersama dengan rakyat Yogyakarta. Rencana disusun di dalam kawasan keraton bersama Letkol Soeharto yang diperintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di mata para pembuat film, dokumentasi sejarah ini punya pesan penting atas peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bagi kondisi kekinian. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Ngarso Dharma yang ke-9 adalah rendah hati, kemudian jangan terlalu ingin menonjol, sampai di bukunya pun beliau kan mengatakan demikian, bahwa aku tidak ingin dikenang menjadi seorang pahlawan semacam itulah. Aku ingin dikenang ya sudah menjadi Doro Jatun saja, menjadi Hamengkubuwono IX saja gitu. Bahwa akhirnya kemudian ditetapkan menjadi pahlawan yaitu karena penghargaan negara. Mengikuti amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, saat ini tak ada nama jalan atau monumen di ruang-ruang publik yang dibangun dengan namanya. Namun ukiran kiprah Raja Yogyakarta ke-9 ini tak akan pernah bisa dihapus dari jejak penting Republik Indonesia. Hendrawan Setiawan, Daniel Iwantoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.